sejenak dan belajar Dhamma, ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dharma. Aku berlindung kepada Arya Sangga. Tiada perlindungan lain bagiku. Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Dharmalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Arya Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Semoga dengan kesungguhan pernyataan ini saya senantiasa mendapatkan kejayaan. Sokihoto Namo Buddhaya. Taja Namo Amitobo. Silakan duduk santai, ya, tangannya duduk biasa, ya, dilepas saja. Baiklah Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi untuk kita belajar sejenak, ya. Mungkin kurang lebih 10 atau 15 menit, ya, kita akan belajar Dhamma untuk menambah pengetahuan atau pemahaman kita, sehingga dengan pengetahuan atau pemahaman yang kita miliki akan meningkatkan keyakinan kita kepada Triratna Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dhamma, banyak cara untuk melakukan satu perbuatan baik atau melakukan pelimpahan jasa atau berbagi jasa atau Waisyang Kongte, berbagi jasa kebajikan atau patik dana, ya, atau pelimpahan jasa kepada sanak keluarga atau para leluhur kita yang sudah meninggal. Karena setelah keluarga kita atau sanak keluarga kita atau para leluhur kita meninggal, hanya melalui pelimpahan jasalah yang bisa kita lakukan. Lalu bagaimana cara melakukan pelimpahan jasa tersebut? Contohnya pada hari ini Ibu dapat hadir di tempat ini, membaca sutra, mengulang sutra, atau mengulang khotbah Buddha atau ajaran Buddha. Ini juga perbuatan baik. Makanya setelah hari terakhir, biasanya setelah selesai baca sutra, biasanya ada Waisyang, pelimpahan jasa untuk para sanak keluarga kita. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak tercatat namanya di depan tadi, misalnya pemimpin melakukan pelimpahan jasa dengan menyebut nama leluhur, maka Anda masing-masing boleh melakukan Waisyang sendiri, ya. Di terakhir Anda sudah melakukan baca sutra, Anda boleh berbagi jasa sendiri di dalam batin, mengulang kata-kata atau mengucapkan kata-kata, ya, dengan kebajikan yang sudah saya lakukan hari ini melalui pembacaan sutra ini, saya limpahkan atau saya dedikasikan kepada seluruh sanak keluarga saya atau para leluhur saya, baik yang saya kenal ataupun yang saya tidak kenal, yang saya ingat ataupun yang saya tidak ingat. Semoga mereka bisa menikmati jasa kebajikan yang saya lakukan pada hari ini. Jika mereka tidak mengetahuinya, semoga para dewa memberitakannya. Jadi setiap Anda melakukan kebajikan, Ibu Bapak, bisa Anda limpahkan kepada sanak keluarga kita atau para leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebahagiaan karena melepas. Bahagia karena melepas. Mungkin Anda dalam pikiran Anda timbul pertanyaan, bukannya kalau bahagia itu kalau kita memiliki, kalau kita punya banyak harta benda baru dikatakan bahagia. Tetapi pada hari ini kita akan belajar bahagia karena melepas. Maksudnya bagaimana bahagia karena melepas, ya. Banyak
kebanyakan orang ya, cara pola berpikirnya yang namanya bahagia itu kalau kita memiliki banyak harta benda. Kalau kita memiliki apa yang kita inginkan tercapai, apa yang terpenuhi, dan kita kekang kuat, baru yang namanya bahagia. Namun di dalam agama Buddha, Ibu Bapak, di dalam agama Buddha, ketika seseorang mampu untuk melepas, ketika mereka mampu tidak melekat, tidak mengikat, tidak menggenggam, tidak melekat terhadap apa yang dimiliki, itu yang dikatakan dengan kebahagiaan. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Dimana kalau kita memiliki sanak keluarga, ya, contoh nyata, kita sangat sayang sekali terhadap sanak keluarga kita. Entah itu anak kita, entah itu orang tua kita, entah itu istri kita, ataupun keluarga kita. Dimana orang yang kita sayangi ini, karena saking sayang kita, saking kemelekatan kuat kita, saking rindu kita terhadap sanak keluarga kita tersebut, kalau ditinggalkan, umpama, ya mohon maaf, misalnya ditinggalkan meninggal, berpisah dari kita, kira-kira kita menderita tidak? Menderita tidak kalau kita ditinggalkan sama orang yang kita sayangi? Menderita. Kenapa kita bisa menderita? Karena kita melekat dan tidak mampu untuk melepaskannya. Maka kalau di dalam agama Buddha, bagaimana orang itu bisa bahagia karena melepas, bukan saja berbicara masalah berbagi atau berdana itu Bapak, tetapi dalam segala hal. Umumnya yang mudah dipraktekkan itu adalah berdana, berderma, berbagi, atau kongyang. Itu adalah cara yang mudah di dalam melepas sesuatu Ibu Bapak. Mengapa orang berbagi atau berdana, berderma ini merupakan satu latihan atau praktek dasar di dalam agama Buddha? Inilah tujuannya, supaya kelak kalau kita kehilangan sesuatu, itu paling tidak kita sudah terlatih, sudah terbiasa dengan memberi, sehingga ketika kita terlepas kehilangan sesuatu, kemelekatan kita itu tidak terlalu kuat, sehingga penderitaan, walaupun kita menderita, penderitaan itu tidak berkepanjangan, Ibu Bapak. Tidak berkepanjangan. Karena sebab dari satu penderitaan itu karena kemelekatan kita yang kuat. Contoh misalnya kita punya barang baru, ya. Ibu Bapak biasanya kalau punya mobil baru, ya. Kalau orang baru punya mobil baru, apalagi mobil mewah, kesenggol sedikit sama orang, tergiris, terores sedikit sama orang, tergores sedikit sama orang pun Anda sudah merasa menderita. Bahkan mungkin orang dekat-dekat sama mobil Anda pun Anda akan merasa menderita. Takut nanti mobilnya lecet. Betul ya? Bahkan belum ada debu yang nempel sekalipun, Anda sudah rajin mengelapnya. Apalagi kalau mobil-mobil baru beli ya, baru-baru punya, apalagi mobil mewah. Debu belum lengket saja, Anda sudah rajin tiap kali mengelapnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita masih sayang terhadap barang tersebut. Karena kemelekatan kita, ketertarikan kita terhadap barang tersebut masih kuat, Ibu Bapak. Tapi kalau lama-kelamaan, ya, biasa awal-awal punya barang baru kan gitu, disayang terus. Tapi jangan punya seperti istri baru ya. Kalau istri baru punya istri baru disayang, lama-lama ditinggal, jangan. Tapi kalau Anda punya istri, punya suami, seperti Anda punya istri baru, suami baru, maka selamanya harus Anda sayangi. Jangan seperti barang. Sayangnya cuma baru sebentar, nanti lama-lama sudah gak dihiraukan. Atau Anda misalnya punya HP baru, punya Apple atau iPhone, apalagi keluaran yang terbaru, Anda baru punya, ya. Kemudian tiba-tiba di saat Anda berjalan, HP Anda itu jatuh, apalagi belinya sangat mahal. Kira-kira sakit hati gak? Sakit hati. Ya. Kenapa
kita bisa sakit hati seperti itu? Karena AP itu milikku. Karena kita menganggap bahwa barang itu adalah punyaku, kepunyaanku. Sama halnya ketika kita kehilangan sanak keluarga. Kenapa kita bisa menderita? Karena di dalam pikiran kita memegang hal tersebut dan punya konsep bahwa dia adalah keluargaku. Karena dia adalah anakku, karena dia adalah suamiku, karena dia adalah orang tuaku. Makanya ketika saya ditinggalkan, saya menderita. Tetapi coba kalau itu bukan keluargaku, pasti Anda tidak menderita. Atau kalau barang orang lain, HP orang lain yang jatuh, pasti Anda tidak menderita. Pasti Anda tidak sakit hati. Kenapa hal itu bisa terpikir seperti itu? Karena dia bukan milikku. Makanya kebahagiaan bisa melepas, ya. Itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa di dalam agama Buddha. Maka perlu hal ini kita latih, Ibu Bapak, supaya kita jangan terlalu melekat dan mengekang terhadap apa yang kita miliki. Karena kalau kita terlalu kuat dan tidak bisa melepaskan apa yang kita miliki, maka penderitaan akan terus menghantui kita. Seperti Anda punya barang baru kehilangan, dicuri orang, dan Anda tidak bisa menerima hal tersebut, maka Anda akan selamanya menderita. Atau ketika kita ditinggalkan oleh sanak keluarga kita, misalnya meninggal, entah itu orang tua kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, kalau kita tidak bisa melepaskannya, merelakannya, maka selama itu kita akan menderita terus. Bahkan mungkin malam pun Anda tidak bisa tidur, Ibu Bapak, karena selalu memikirkannya. Dan ini akan menjadi satu bahaya, Ibu Bapak, kalau orang tidak bisa melepas atau merelakan kepergian atau kehilangan barang yang dimiliki. Mengapa bisa jadi bahaya? Ketika Anda memikirkan terus, ketika Anda terus tidak bisa melupakannya, penderitaan akan senantiasa menghantui Anda, mengikuti Anda, dan ujung-ujungnya Anda nanti akan jatuh sakit. Anda akan jatuh sakit. Wajar ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi menderita, itu wajar. Tetapi bagaimana kita kehilangan ini tidak terus kita bawa di dalam kehidupan kita. Makanya perlu kita belajar Dhamma, kita perlu banyak mendengarkan Dhamma, ajaran dari ajaran Buddha, agar kita punya pemahaman, agar kita memiliki pengetahuan bahwa melekati segala sesuatu itu hanya akan menambah penderitaan. Contoh kalau kita ditinggal meninggal, siapa yang tidak pernah kehilangan keluarga di dunia ini, Bu Bapak? Semua orang mengalaminya. Bahkan kita sendiri juga tinggal menunggu waktu kita juga akan meninggal, Ibu Bapak. Kita juga akan meninggal. Tinggal menunggu waktunya kapan itu terjadi. Karena Buddha juga mengatakan, di dunia ini kehidupan kita tidak pasti. Tetapi ada satu hal yang paling pasti di dunia itu apa? Kematian. Mati itu adalah satu hal yang paling pasti, Ibu Bapak. Tapi kalau hidup kita ini tidak pasti. Maka bagaimana kita harus bisa sering berlatih untuk sering berbagi, Ibu Bapak. Berbagi atau melepas ini. Kalau kita sudah terlatih, Anda sudah terlatih ya, dari hal simpel misalnya, Anda bisa melakukan hal berbagi. Ya, berbagi materi apa yang Anda miliki, Anda misalnya berdana, berbagi makanan, itu adalah salah satu cara latihan untuk melepaskan kepemilikan, Ibu Bapak. Sehingga satu saat ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, kita tidak menderita. Kita menderita itu karena kita tidak terima, Ibu Bapak. Coba kalau orang menerima apapun yang terjadi, ya, mereka tidak akan menderita karena mereka mampu menerima. Tapi kalau kita tidak bisa menerima, tidak bisa merelakannya, tidak bisa melepaskannya, maka kita akan menderita. Karena kemelekatan inilah, ya, karena kita tidak bisa melepaskan inilah yang sering kali membuat kita menderita.
Berarti kalau begitu kita tidak boleh melekat ya Bante. Ya tidak boleh. Tidak melekat itu bukan berarti tidak peduli Ibu Bapak. Jangan sampai kita berpikir, wah kita kan nggak boleh melekat. Nanti anaknya mau apa, mau berbuat tidak baik, Anda tidak mau menasihatinya karena ajarannya katanya tidak boleh melekat, biarkan saja. Tidak seperti itu. Tidak melekat pengertiannya sama halnya dengan bukan berarti kita tidak peduli. Tidak melekat di sini kalau suatu saat kita kehilangan sesuatu, bagaimana kehilangan itu bisa kita relakan, bisa kita terima. Seperti contohnya misalnya kalau kita kehilangan keluarga, Bapak, mungkin kita sangat sulit menerima kehilangan keluarga kita, apalagi kita punya keluarga yang sangat kita sayangi. Di antara ibu bapak yang hadir di sini, siapa yang tidak kehilangan? Siapa yang keluarganya tidak ada yang meninggal? Semua pasti keluarganya meninggal. Makanya Anda ada di sini karena pasti di antara keluarga Anda itu ada yang meninggal. Bante juga ada keluarganya yang meninggal. Bahkan bapaknya Bante itu meninggal di waktu gempa, ya, tertimpa sama tembok. Waktu 2018 gempa di Lombok, di mana satu kampung tempat Bante itu semua rata bangunannya, roboh semua. Di malam itu ada 5 orang yang meninggal. Itu kejadiannya baru malam jam 7. Coba seandainya tengah malam kejadian itu ibu bapak, mungkin satu kampung di tempat saya itu habis meninggal semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Karena kejadiannya itu baru malam, di mana orang-orang baru pada makan malam, jadi mereka bisa waspada. Ada 5 orang meninggal pada waktu malam itu. Tapi yang cacat banyak sekali. Banyak sekali. Termasuk bapak saya waktu itu juga meninggal malam itu, ketimpa oleh reruntuhan atau tembok. Jadi bagaimana kita punya atau melatih diri untuk bisa melepas atau merelakan, ini sangat penting Ibu Bapak. Makanya kalau orang terbiasa sering berbagi, ya, latihan dasar dari berbagi materi itu adalah satu hal yang sangat bagus untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena satu saat ketika kita kehilangan, karena kita sudah terbiasa di dalam berbagi, di dalam memberi, kita tidak memikirkan atau tidak menderita berkepanjangan. Tidak menderita berkepanjangan. Bahkan bahayanya kalau kita melekat terhadap apa yang kita miliki Ibu Bapak, bisa-bisa nanti lahir, setelah meninggal kita bisa lahir jadi kui, jadi makhluk peta, makhluk hantu. Makanya banyak kalau orang melekat, misalnya dia sangat melekat sekali terhadap rumahnya. Dia punya rumah misalnya, dia susah meninggalkan, di saat meninggal dia kepikir terus rumahnya. Nanti dia bisa lahir jadi setan, jadi hantu dan tinggal di rumah itu. Makanya nanti di rumah itu sering ribut, sering dengar suara-suara yang aneh, ya. Ternyata penghuni rumah yang pertama itu tidak meninggalkan rumahnya, masih tinggal di situ karena terlahir sebagai makhluk kui. Makanya kemelekatan ini sangat bahaya Ibu Bapak. Dan ciri-ciri orang di dalam kehidupannya setelah mau meninggal, dia tidak pernah berbagi, sangat melekat, sangat loket sekali terhadap apa yang dimilikinya. Itu bisa menyebabkan terlahir di alam menderita, di alam hantu Ibu Bapak. Maka bagaimana kita sebagai umat Buddha ini senantiasa kita harus bisa berbagi, harus sering berlatih dengan berderma atau berdana kepada siapa saja yang membutuhkannya, apalagi sesama orang lain, sesama keluarga pun, ya. Jangankan sesama keluarga, sesama orang lain pun kita harus bisa saling membantu, harus bisa saling memberi, saling menolong. Jangan sampai nanti sama orang lain kita royal, sama orang lain kita rajin berderma, rajin berdana,
rajin melepas, tetapi giliran sama keluarga sendiri atau sama orang tua sendiri sangat pelit. Ini yang nggak boleh. Tapi bagaimana kita bisa memberi sama orang lain, tapi sama keluarga sendiri pun harus kita mampu untuk memberi itu, Bapak. Maka latihan melepas atau memberi ini sangat besar sekali manfaat yang diperoleh bagi orang yang rajin di dalam mempraktekannya. Lalu bagaimana caranya? Maka kita sebagai umat Buddha banyaklah mendengarkan Dhamma, banyaklah belajar ajaran Buddha, sehingga kita memiliki pemahaman, ya, sehingga kita memiliki wawasan dalam menghadapi situasi, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Karena umumnya ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita, sulit sekali bagi kita untuk menerimanya. Untuk itulah, mari kita senantiasa untuk belajar Dhamma, sering mendengarkan Dhamma, ajaran Buddha, sehingga akan memperkuat keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, serta meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan semoga semua kebajikan yang Anda lakukan pada hari ini diketahui oleh sanak keluarga atau para leluhur Anda, dan setelah mengetahuinya mereka bergembira, bersukacita, dan jika tidak mengetahuinya, semoga para dewa memberitakannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sokihotu Namo Buddhaya. Kaca Namo Ami Toko. Silakan.